Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, sesi kali ini kakak akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Materi ini dapat kalian jumpai di kelas 7 ya. Baik, langsung saja kita membahas materi tersebut. Materinya bentuk aljabar. Jadi, pengertian dari bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, 2x, kemudian 7a ditambah 3, ada x kuadrat ditambah 2y ditambah 3. Jadi, kalau kita perhatikan di sini ada huruf-huruf ya. Jadi, ini adalah bentuk peubah sesuatu yang belum diketahui nilainya, sehingga kita misalkan dengan huruf ya. Biasanya di sini menggunakan huruf kecil. Kemudian unsur-unsur aljabar. Di sini ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Kemudian ada koefisien. Koefisien merupakan angka di depan variabel. Kemudian ada konstanta. Konstanta bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Kemudian ada yang disebut dengan suku ya. Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Jadi berdasarkan pengertiannya ya di sini, yaitu suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi huruf-huruf ini adalah pemisalan ya sebenarnya. Karena belum diketahui nilainya, makanya kita misalkan. Dan pemisalan itu bisa berupa huruf kecil ya. Bisa X, bisa A, bisa Y, bisa P, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih memahami materi, kita langsung saja pada contohnya ya. Tentukan variabel, koefisien, konstanta, banyak suku dari bentuk aljabar. X kuadrat ditambah 2Y ditambah 3. Jadi contoh ini kita disuruh mencari variabel, yang mana variabelnya, koefisiennya, konstanta, kemudian banyak suku dari bentuk aljabar tersebut. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu variabel. Di sini pengertian variabel lambang pada suatu bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, berarti sini kita bisa tahu ya di sini huruf-hurufnya adalah X dan Y. Berarti variabelnya adalah X dan Y. Kemudian yang ditanya adalah koefisiennya. Nah, koefisien itu apa pengertiannya? Yaitu angka di depan variabel. Jadi angka di depan variabel itu yaitu 2 ini ya. Kita perhatikan angka 2 adalah di depan variabel Y ini. Jadi koefisiennya adalah 2. Kemudian konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Jadi dia angka saja, tidak ada huruf di belakangnya. Jadi itulah konstanta. Sehingga konstanta adalah 3. Kemudian banyak suku. Jadi banyak suku itu dipisahkan oleh operasi hitung. Misalnya ini penjumlahan ya. Berarti kita bisa hitung. Ini kan dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, dapat kita hitung banyak sukunya, yaitu X kuadrat, hitungannya 1, kemudian 2Y, kedua, kemudian yang 3 ini adalah suku ketiga. Sehingga kita simpulkan bahwa bentuk aljabar ini, X kuadrat ditambah 2Y ditambah 3, itu ada 3 suku ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang B, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ketentuan untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar di sini adalah harus satu suku atau sejenis ya, atau sukunya sama. Jadi
kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar, syaratnya adalah sukunya harus sejenis atau sama. Kita lihat yang nomor 1. Di sini sukunya sudah sama ya. Kedua-duanya memuat variabel X, sehingga bisa langsung kita jumlahkan. 5X ditambah 8X sama dengan 13X. Kemudian yang nomor 2, 16P dikurang 10P. Ini juga sudah sama-sama sejenis ya sukunya. Sini 16P memuat P, kemudian 10 juga memuat P, sehingga bisa langsung kita kurangkan. 16P dikurang 10P sama dengan 6P. Kemudian yang nomor 3, 20A dikurang 18A ditambah 6B. Kalau kita perhatikan, yang ini sama ya, satu suku. Sehingga bisa kita operasikan 20A dikurang 18A, yaitu 2 ya. Nah, karena 6B ini beda sukunya, sehingga tidak bisa kita jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 2A ditambah 6B. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih dalam pembahasan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi ketentuannya tetap sama ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan dengan syarat dia satu suku atau suku sejenis. Lanjut, contoh. Jumlah dari 6X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 dan 9X dikurang 4X kuadrat adalah. Di sini ada pilihan ya. Nah, kita akan mencari. Jadi bentuk soal ini kita rubah seperti ini bentuknya ya. 6X kuadrat dikurang 3X kurang 5 ditambah 9X dikurang 4X kuadrat. Langkah selanjutnya kita keluarkan angka-angka ini dari kurung ya. 6X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 ditambah 9X dikurang 4X kuadrat. Selanjutnya kita cari pasangan yang sejenis. 6X kuadrat ini kira-kira satu suku dengan apa? Ya, satu suku dengan ini, 4X kuadrat. Kemudian 3X ini, min 3X ini satu suku dengan 9X. Nah, yang min 5 ini tidak ada kawannya, sehingga kita letakkan di belakang nantinya. Selanjutnya kita gabung ya. Yang satu suku 6X kuadrat dikurang 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 9X dikurang 5. Nah, yang satu suku kita operasikan 6X kuadrat dikurang 4X kuadrat, yaitu hasilnya 2X kuadrat. Kemudian min 3X ditambah 9X, yaitu positif 6X. Kemudian 5 ini tidak ada kawannya, sehingga kita turunkan saja. Nah, inilah hasilnya ya. 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 5. Di sini pilihannya C, sehingga jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan materinya. Contoh, hasil pengurangan 12P dikurang 8Q dan 3P dikurang 15Q adalah. Jadi di sini ada 4 opsi. Kita akan cari jawabannya ya. Baik. Penyelesaian 12P dikurang 8Q dikurang 3P dikurang 15Q. Jadi hasil pengurangan ini kita rubah ke dalam bahasa matematikanya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita kalikan ke dalam negatif ini. Jadi harus memang dikalikan ke dalam ya. Karena di sini ada kurung. Negatif 3P kemudian negatif dikali negatif. Kemudian kita keluarkan 12P dikurang 8Q ini. Kemudian negatif kali 3P, negatif 3P, negatif kali negatif jadinya positif ya. Ini kenapa jadi positif? Karena negatif ketemu negatif. Kemudian 12P ini satu suku dengan negatif 3P ya. Kemudian negatif 8Q ini satu suku dengan 15Q ya. Jadi negatif 8Q ini satu suku dengan 15Q. Kemudian kita gabungkan yang satu suku. 12P ini satu suku dengan negatif 3P. Kemudian negatif 8Q
satu suku dengan 15Q. Jadi yang sama-sama ada P-nya kita gabung, kemudian yang sama-sama Q-nya kita dekatin ya. 12P dikurang 3P berapa? 9 ya. Kemudian negatif 8Q ditambah 15Q, 7Q. Sehingga hasilnya adalah 9P ditambah 7Q. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar ini, yang perlu kita perhatikan adalah suku-suku yang sejenis. Jadi kakak ulangi sedikit di sini. 12P dikurang 3P itu 9P. Kemudian negatif 8Q ditambah 15Q adalah 7Q. Sehingga jawabannya di sini adalah C ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Yang C, perkalian bentuk aljabar. Jadi di perkalian bentuk aljabar di sini kakak membahas dua bentuk ya. Bentuk yang pertama yaitu A dikali B ditambah C, sehingga dapat kita jabarkan seperti ini. A dikali B AB, kemudian A dikali C AC ya. Ini ada penjumlahan sehingga di sini penjumlahan. Contoh, hasil dari 4A dikali 3B ditambah 2C adalah. Jadi ini dikali ke dalam ya. Seperti ini. 4A dikali 3B 12AB. Kemudian 4A dikali 2C 8AC. Sehingga hasilnya adalah 12AB ditambah 8AC. Ini tidak bisa kita jumlahkan. Kenapa, Kak? Karena ini beda suku ya. Di sini sukunya AB, kemudian di sini sukunya AC berbeda, sehingga nggak bisa kita jumlahkan ya. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu A ditambah B kuadrat. Jadi bisa kita rubah bentuknya seperti ini. Ya, ini kan pangkat 2 artinya perkalian berulang ya. A ditambah B dikali A ditambah B. Langsung saja kita ke soal. Hasil dari 3A ditambah 2B kuadrat adalah. Jadi di sini ada 4 opsi. Kita akan mencari yang mana opsi yang benar ya. Nah, soal ini kita ubah bentuknya seperti ini ya. Seperti konsep yang kedua ini. Jadi kita buat 2 ya. Nah, caranya bagaimana, Kak? Kita kalikan ya. Yang pertama yang 3A ini kali dengan 3A. 3A kali 3A berapa? 9A kuadrat. A kali A kan A kuadrat ya. Kemudian 3A kali 2B. Ya tentu hasilnya 6AB ya. Ini. Kemudian ini selesai nih. 3 ini yang bagian depan ini. Kemudian kita lanjut yang di belakang ini. 2B kali 3A. Ya hasilnya yaitu 6AB. Ini. Kemudian 2B dikali 2B yaitu 4B kuadrat. Karena B kali B, B kuadrat. Nah selanjutnya kita cari yang satu suku. Kalau kita perhatikan di sini yang satu suku hanya 6AB ditambah 6AB. Kita jumlahkan 6AB ditambah 6AB 12AB. Kemudian yang berbeda suku kita turunkan saja. Yang ini tidak ada kawannya, kita turunkan saja. Nah, sehingga hasilnya adalah 9A kuadrat ditambah 12AB ditambah 4B kuadrat. Jadi, kalau kita lihat opsinya yaitu B ya, jawabannya. Baik, sampai di sini penjelasan untuk bentuk aljabar. Semoga dapat dipahami.